Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Kali ini saya mau menjelaskan dan membahas tentang apa itu indigo. Mungkin seringkali kita mendengar kata-kata indigo. Jadi indigo sendiri dia mempunyai kemampuan atau kelebihan khusus. Dia bisa melihat dan merasakan benda atau makhluk alam gaib. Saya jelaskan dan ciri-ciri indigo beserta levelnya. Yang pertama adalah indigo perasa atau indigo peka. Dan yang kedua adalah indigo penglihatan. Dan yang ketiga adalah indigo teropong atau dia bisa melihat masa depan. Coba kita membahas yang pertama, yaitu indigo pengrasa atau peka. Di sini dia mempunyai kelebihan yaitu merasakan makhluk halus. Mungkin teman-teman seringkali ada yang mempunyai kelebihan ini. Di kelebihan ini dia tidak mampu atau tidak bisa melihat makhluk halus, tapi dia bisa merasa serta bisa menggambarkan apa yang dia rasa di pikirannya. Contohnya seperti ini. Di sekitar sini ada makhluk halus kuntilanak, sebut saja kuntilanak. Nah, dia merasa di sini ada makhluk halus, langsung tergambar wujud makhluk halus tersebut di pikirannya. Apakah itu halusinasi? Bukan. Itu yang disebut indigo perasa. Jadi di sini indigo perasa juga di kalangan indigo levelnya paling rendah. Yang kedua adalah indigo penglihatan. Nah, ini secara umum yang kita mengerti tentang indigo, orang yang mampu melihat atau bisa berinteraksi dengan makhluk halus yang sering kita jumpai di televisi atau di konten-konten YouTube, atau teman atau saudara kita yang mampu mempunyai kelebihan ini. Dia mampu melihat makhluk gaib, dan makhluk gaib tersebut itu mempunyai level-level yang berbeda. Jadi orang yang bisa melihat makhluk gaib belum tentu dia bisa melihat contoh ini. Makhluk gaib kan ada demit, jin, dan khodam. Orang yang bisa melihat di kalangan demit, dia belum mampu atau belum bisa melihat di makhluk halus yang berkasta khodam. Karena ini sama-sama makhluk halus, sama-sama hidup di alam gaib, tapi dengan level yang berbeda. Yang kemampuan yang paling tinggi adalah dia bisa melihat khodam. Kalau dia bisa melihat sesosok khodam atau jin, otomatis dia bisa melihat yang sebangsa dengan demit. Sebangsa demit itu contohnya seperti kuntilanak, pocongan, genderuwo, toyol, itu adalah bangsa demit. Terus ada lagi bangsa jin. Mungkin kalau di kota jarang kita jumpai untuk jin. Jin biasa dia singgah adalah di gunung maupun di lautan. Yang kedua adalah khodam. Khodam sendiri banyak, ada khodam alam maupun khodam bikinan. Jadi intinya khodam bikinan ini adalah sesuatu yang dibikin oleh manusia. Itu entah dari amalan atau puasa atau tirakat, seperti itu. Yang ketiga adalah indigo, dia bisa melihat masa depan. Ini adalah
kemampuan khusus, kemampuan yang jarang dimiliki seseorang. Ini sangat-sangat langka. Seperti contoh, kalau dulu ada peramal Mama Lauren atau Mbak Yu yang barusan meninggal, dia memang diberi kemampuan khusus. Dia bisa melihat masa depan, dia bisa meramal. Ini sangat-sangatlah jarang. Apakah orang yang indigo penglihat bisa naik level ke indigo melihat masa depan? Belum tentu, karena ini adalah salah satu anugerah. Entah dia dapat petunjuk dari mimpi atau dia bisa melihat secara langsung. Biasanya kalau indigo bisa melihat masa depan, dia punya layar gaib. Jadi dia bisa melihat apa yang terjadi berapa hari atau bahkan berapa tahun. Itu tergantung dia levelnya. Yang level biasa ya dia bisa melihat, contoh besok ini ada apa, seperti itu. Terus apakah indigo ini bisa dipelajari? Saya katakan ya. Ada pertanyaan dari teman saya, Cak, indigo bisa dipelajari? Bisa. Bagaimana caranya? Dengan perjalanan spiritual dan belajar di guru atau mursyid yang sebidang. Yang sebidang maksudnya ini dia di bidang gaib. Soalnya orang pintar, orang ngerti, kiai, spesialisnya beda-beda. Contoh, ada orang pintar yang spesialisnya penyembuhan, yang kedua spesialis pawang, dan ketiga spesialis gaib dan lain-lain. Nah, kita harus belajar yang spesialis gaib ini, karena ini yang mengerti tentang gaib, alam gaib, semua yang isi gaib. Ya, maksudnya yang level gaib-gaib antara demit dan khodam tadi, atau indigo. Apakah indigo ini bisa ditutup? Saya katakan bisa. Ini ada pertanyaan dari teman saya juga, karena salah satu anaknya ada yang indigo. Yang penting, saya katakan tadi ada, yang penting dia punya kemauan ingin menutup mata batinnya. Kalau dia tidak ada kemauan niat ingin nutup mata batinnya, kemungkinan besar tidak akan bisa ditutup, karena ini adalah kelebihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kejadian indigo ini bermacam-macam untuk dia bisa ke level indigo. Contoh ya, ini sekedar pengalaman aja. Indigo dia bisa membuka, indigo penglihat ya, dia bisa membuka itu pada waktu dia kecil, karena dia dikasih kelebihan dia sejak kecil. Nanti setelah dewasa atau balik, nah di situ biasanya anak ini mulai tertutup karena dia sering, contoh, berpacaran kan, karena dia sudah balik. Nanti tertutup, dia bisa menggunakan lagi bila dia belajar. Ada lagi indigo setelah balik. Jadi sejak kecil dia tidak bisa indigo, tapi setelah balik dia bisa membuka mata batinnya sendiri. Ada yang seperti itu, karena ada salah satu saudara saya atau kerabat yang mengalami hal tersebut. Ada juga dari kecil sampai tua dia bisa indigo, ada juga. Jadi untuk prosesnya atau pengalaman mengalaminya berbeda-beda.
tergantung kembali ke kita, mau bisa mengasah atau mau kita menutup, itu tergantung masing-masing. Kenapa anak ini bisa indigo? Contoh, saya mempunyai ponakan juga anak indigo. Dia mampu melihat barang halus atau makhluk astral. Dia mempunyai keturunan khusus karena dia mempunyai leluhur yang bagus. Sorry, ini pengertian tentang asal usul indigo. Dia mempunyai keturunan yang bagus, leluhur atau bapak atau kakek yang lelaku atau orang sakti, akhirnya ilmunya dia itu menurun ke anak cucunya, otomatis seperti itu. Ada yang kebanyakan seperti itu, ada yang juga tambah dia punya leluhur, bakat alamiah indigo juga ada, bermacam-macam pengalaman dan bermacam-macam proses alamiah seperti itu. Oke, untuk materi indigo cukup di sini. Bila ada kata yang kurang mohon dimaafkan. Kita saling belajar, mengasah, saling berjalan, dan saling mengingatkan. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.